cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Perjalanan politik Prabowo Subianto rasanya belum selesai. Namanya kini muncul kembali dengan cara yang mengejutkan. Kita dengar bahwa sekarang ada Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo. Mereka mengusung ide mengajukan nama pasangan Jokowi Prabowo buat Pilpres 2024. Ini saja sudah menimbulkan reaksi hebat. Tentu saja ada dua faktor di sana, Jokowi dan Prabowo. Isu pertama adalah soal Jokowi yang seharusnya tidak bisa maju lagi dalam Pilpres 2024. Mereka yang marah mengarahkan kemurkaan mereka pada sang pegagas Jokowi 3 periode, Muhammad Kodari. Bahkan hashtag Tangkap Kodari menjadi trending topik di Twitter. Mereka bilang pencalonan kembali Jokowi sebagai presiden adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan karena itu Kodari layak ditangkap. Drama sih, ya tapi begitulah warga plus 62. Apapun harus dibuat pengharu biru. Tapi kali ini saya tidak ingin bicara soal Jokowi. Yang menarik buat saya adalah soal kedua, yaitu ide mengangkat nama Prabowo dalam duet itu. Ide ini datang dari para pendukung Jokowi. Pertanyaannya, mengapa Prabowo? Jawabannya saya rasa adalah agar aman. Para pendukung Jokowi tahu bahwa agar ide pencalonan kembali Jokowi bisa digolkan, diperlukan perubahan konstitusi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh MPR. Karena itu dukungan partai-partai besar diperlukan. Dua partai terbesar di Indonesia adalah PDIP dan Gerindra. Gerindra selama ini dikenal sebagai partai yang keras sekali menolak gagasan Presiden 3 periode. Karena itu, nama Prabowo diangkat sebagai jaminan. Saya sih percaya ide Jokowi Prabowo ini tidak akan jalan. Hasil survei nasional SMRC terakhir saja sudah menunjukkan bahwa 74% rakyat Indonesia tidak mendukung ide perubahan masa jabatan presiden. Mengupayakan perubahan pasal jabatan masa presiden akan menimbulkan huru-hara politik. Tapi buat saya yang lebih penting adalah munculnya nama Prabowo. Prabowo rupanya dianggap punya nilai politik sangat tinggi. Jadi Prabowo sama sekali belum selesai. Dan lihat saja sejumlah perkembangan politik akhir-akhir ini. Salah satu yang terpenting adalah sekarang sudah semakin jelas PDIP berencana untuk memasangkan Prabowo dan Puan Maharani untuk 2024. Ide ini menjadi ramai kembali dibicarakan gara-gara popularitas Ganjar Pranowo. Ketika orang berpikir tentang siapa sosok yang layak menggantikan atau bahkan melanjutkan kepemimpinan Jokowi, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ganjar. Sebenarnya semula nama Ganjar ini diangkat sebagai lawan Anies Baswedan. Dan nama Ganjar diangkat bukannya tanpa dasar. Dia adalah kader PDIP yang sukses memimpin Jawa Tengah. Dan hasil-hasil survei nasional lembaga penelitian terkemuka menunjukkan popularitas Ganjar terus menanjak. Jadi wajarlah kalau nama Ganjar digadang-gadang. Ironisnya, penolakan justru datang dari dalam PDIP sendiri. Skandal tidak diundangnya Ganjar ke acara konsolidasi PDIP Jawa Tengah menunjukkan itu. Belum lagi pernyataan Puan Maharani yang jelas menyindir Ganjar sebagai pemimpin sosmed bukan pemimpin lapangan. Juga komentar Bambang Pacul yang menyatakan siapapun presidennya, wapresnya Puan Maharani. Juga ada ancaman mundur bila PDIP akhirnya mendukung Ganjar. Ini yang membuat orang bertanya-tanya, ada masalah apa dengan Ganjar? Dan kini jawabannya menjadi semakin terbuka. Ganjar mungkin berusaha disingkirkan karena PDIP memang tidak akan mendukung nama Ganjar, melainkan nama Puan. Jadi bukan karena ada dosa Ganjar di PDIP, atau Ganjar dianggap tidak loyal, atau Ganjar dianggap tidak akan cukup kuat suaranya. Bukan itu. Masalahnya cuma satu. Ganjar tidak boleh maju agar Puan bisa maju. Hanya saja masalahnya popularitas Puan saat ini sama sekali tidak menjanjikan. Dalam konteks itulah berkembang narasi bahwa Puan nantinya hanya akan dicalonkan jadi wapres, sementara presnya adalah tidak lain dan tidak bukan Prabowo. Dalam hal ini Prabowo memang nampak sekedar dipilih untuk menyertakan Puan. Tapi yang penting Puan bisa duduk di kursi istana.
Mungkin memang bukan sebagai presiden, tapi pokoknya ya ada presiden-presidennya lah. Teman saya yang jahil bilang, mungkin saja pendukung Puan berharap Prabowo sakit atau bahkan lebih parah dari itu di periode 2024-2029. Sesuatu yang memang mungkin saja terjadi mengingat riwayat penyakitnya selama ini. Kalau itu benar terjadi, memang Puan yang akan jadi orang nomor 1 di Indonesia. Saya sih percaya itu cuma celetukan jahil. Tapi terlepas dari itu, yang terpenting adalah Prabowo kini menjadi salah satu sosok yang sangat potensial untuk maju ke gelanggang Pilpres 2024. Dan para pecinta Prabowo kini melihat idolanya mungkin akan menang. Dalam konteks itu pula, kini kita melihat manuver-manuver yang terus dilakukan untuk mempersatukan kubu Prabowo dengan kubu Megawati. Misalnya saja, kita baru saja mendengar berita tentang pemberian gelar Profesor Honoris Causa kepada Megawati oleh Universitas Pertahanan. Apakah Megawati secara akademis layak memperoleh gelar tersebut? Itu pertanyaan tidak penting, karena kita tahu semua bahwa itu adalah langkah politik. Universitas Pertahanan adalah universitas binaan Kementerian Pertahanan. Jadi pemberian gelar itu sulit untuk dilepaskan sebagai bagian dari proses pembangunan hubungan harmonis antara Mega dan Prabowo. Begitu juga pembangunan patung Soekarno naik kuda di lapangan bela negara Kementerian Pertahanan. Ini sebenarnya juga agak dipaksakan. Soekarno tentu saja bukan panglima perang, namun lagi-lagi penjelasannya tidak perlu seobjektif itu. Pembangunan patung itu nampaknya dilakukan demi menyenangkan hati Megawati. Dengan kata lain, kita sedang menyaksikan terbangunnya kembali koalisi Prabowo-Megawati. Dan kalau saya katakan kembali, karena memang sebenarnya kedua tokoh itu punya kedekatan hubungan erat di masa lalu. Paling gampang kita kembali saja ke masa Pilpres 2009. Ketika itu Megawati berpasangan dengan Prabowo sebagai capres dan cawapres. Bahkan ketika itu mereka mengikat janji untuk bergiliran menjadi pasangan. Jadi pada 2009 capresnya adalah Megawati dan cawapresnya Prabowo. Tapi 5 tahun kemudian giliran capresnya Prabowo dan cawapresnya Megawati. Sayangnya duet mereka kalah oleh SBY. Kemudian pada 2012 Mega dan Prabowo bersatu mendukung duet Jokowi Ahok di Jakarta. Mega mengajukan nama Jokowi, Prabowo membawa nama Ahok. Kali ini kolaborasi mereka sukses. Jokowi Ahok menang, everybody happy. Perpecahan baru terjadi pada 2014. Ketika itu sebagaimana rencana semula, Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden. Sayangnya Mega punya calon lain, yakni seorang rising star yang merupakan kader PDIP, Jokowi. Mega memutuskan untuk mengajukan nama Jokowi. Keputusan Mega itu sempat membuat murka Prabowo yang menganggap Mega mengkhianati janji setia mereka pada 2009. Tapi Mega mengatakan janji itu kan hanya berlaku bila mereka memang menang pada 2009. Karena mereka gagal, janji itu pun tak lagi berlaku. Keputusan Mega ketika itu tepat. Jokowi menang dan Prabowo harus menjadi oposisi dalam 5 tahun selanjutnya. Dengan mengatakan itu, saya ingin menunjukkan bahwa hubungan Mega dan Prabowo bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan sangat mungkin dimasukkannya nama Prabowo ke dalam kabinet Jokowi sekarang itu datang antara lain karena nasihat atau instruksi Mega. Buat Mega, Prabowo itu tidak seperti SBY yang akan menjadi musuh abadi. Buat Mega, Prabowo adalah sekutu. Dan dukungan PDIP kepada Prabowo pada 2024 nanti akan nampak sebagai bukti bahwa Mega sebenarnya tidak pernah melupakan janjinya pada 2009 lalu. Jadi, seperti saya katakan, Prabowo sedang bangkit kembali. Dan di belakangnya ada 2 partai terbesar di Indonesia. Kalau dilihat dari hasil survei SMRC, dukungan terhadap Prabowo tetap kuat. Setidaknya pada hari ini, suara dukungan pada Prabowo tetap berada di atas 2 penantang mudanya, Ganjar dan Anies. Namun, keunggulan Prabowo ini bukanlah sesuatu yang terlalu kokoh. Di video sebelum ini saya sudah menyatakan yang berpotensi mengalahkan Prabowo adalah Ganjar.
Suara dukungan terhadap Ganjar saat ini masih di bawah Prabowo karena nama Ganjar belum dikenal sekitar 45% masyarakat Indonesia. Tapi popularitas dia naik terus. Dan kalau mesin kampanye bekerja baik sehingga nama Ganjar bisa dikenal setidaknya 80% warga Indonesia, dia sangat mungkin kembali menjungkalkan Prabowo. Masalah utama Ganjar adalah dia itu kader loyal PDIP. Karena itu bila dia tunduk pada hierarki partai, dia sangat mungkin tidak akan maju. Dan kalau itu terjadi, kalau yang maju adalah Prabowo Puan dengan didukung PDIP dan Gerindra, siap-siap saja Indonesia akan dipimpin Prabowo pada 2024. Prabowo Reborn. Karena itu mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.